Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kinanti Windu Trisar Kaseniet dengan NIM 2322140056. Dan saya Ambrosius Alanta bin Ananda dengan NIM belakang 053. Saya Giovanni Asmuruf dengan NIM 2322140049. Selamat nomor 1, uji binomial. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pilihan mahasiswa setelah lulus bekerja, apakah kerja kantoran atau di luar usaha. Ternyata dari 50 sampel yang diperoleh, 40 orang memilih kerja kantoran dan 10 orang memilih di luar usaha. Jadi nomor 1, kita masuk ke variable view, lalu name-nya kita masukkan jenis kerja setelah lulus. Untuk type-nya numerik 5 dan desimalnya 8 dan 2. Lalu labelnya juga kita akan masukin jenis kerja setelah lulus. Untuk values-nya nomor 1 kita masuk kerja kantoran, lalu nomor 2 kerja wirausaha. Oke. Lalu role-nya kita akan masukkan input ke data view. Nomor 1 sampai nomor 40 akan kita masukkan kerja kantoran alias nomor 1 value-nya. Dan untuk nomor 41 sampai 50 kita masukin value-nya 2 untuk kerja berwirausaha. Lalu kita klik analyze, informative test, legacy dialog, dan binomial. Kita akan masukkan ini ke test variable ini. Lalu klik OK. Kita lalu akan mendapatkan hasil dari binomial testnya seperti ini. Baik, untuk hipotesis nomor 1, kita dapat menanyakan mahasiswa minat bekerja mereka setelah lulus. Jika salah satu jenis pekerjaan lebih minat, maka para mahasiswa bisa disimpulkan lebih minat pekerjaan tersebut. Lalu untuk interpretasinya, kita dapat melihat di sini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara proporsi jenis kerja di kedua grup. Proporsi kerja beasiswa signifikan lebih tinggi dibanding kerja kantoran. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa lebih banyak mahasiswa lebih memilih untuk bekerja berwirausaha daripada pekerjaan kantoran. Terus soal yang nomor 2, suatu penelitian dilakukan pada 20 orang sampel untuk mengetahui apakah brand ambassador dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli produk atau tidak. Hasilnya menyatakan bahwa 8 orang membeli karena pengaruh brand ambassador sebuah produk dan sisanya tidak berpengaruh. Oke. Nah, untuk cara pengerjaannya, di variable view kita ketikkan pelanggan, habis itu kita enter, dan di labelnya kita ketikkan konsum, kemudian kita ke value, kita ketik yang nomor 1 minat karena ambassador, dan yang kedua tidak minat. Setelah itu kita ke data view, yang nomor 1 sampai 12 itu minat karena ambassador, yaitu yang sisanya 13 sampai 20 yang tidak minat. Setelah itu kita ke analyze, lalu non parametric, habis itu ke binominal dan keluar hasilnya. Udah. Untuk sel nomor 2, tentang hasil uji menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara proporsi minat pelanggan terhadap ambasador dengan proporsi hipotesis. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa proporsi pelanggan yang tertarik dengan ambasador tidak berbeda dengan proporsi yang tidak tertarik. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelanggan terhadap ambasador mungkin tidak cukup kuat untuk menghasilkan perbedaan yang signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji binominal dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara proporsi minat pelanggan
terhadap ambasador dengan proporsi hipotesis. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pelanggan yang tertarik dengan ambasador tidak berbeda dengan proporsi yang tidak tertarik. Oke, untuk soal nomor 3, soalnya seperti ini. Suatu penelitian diadakan untuk mengetahui media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja. Dari 60 sampel didapatkan data 23 orang sering menggunakan Instagram, 22 orang sering menggunakan TikTok, dan 15 orang sering menggunakan Twitter. Nah, jadi pertama itu kita masuk ke variabel view. Setelah kita udah masuk ke variabel view, kita tulis namanya itu media sosial. Nah, setelah itu labelnya media sosial juga. Nah, kalau si value labelsnya ini kita tulis nomor 1 Instagram, nomor 2 TikTok, nomor 3 Twitter. Terus kita klik OK. Habis itu kita measure-nya pakai yang nominal. Nah, setelah itu jumlahnya ini kita measure-nya pakai scale. Nah, setelah itu Instagram kan ada tuh jumlahnya di soal sebelumnya 23. Nah, TikTok tadi 22. Twitter ada 15. Kita masukin di jumlah itu. Terus kita ke data. Habis ke data, kita ke weight case. Habis ke weight case, kita masukin jumlahnya. Habis itu kita oke. Habis itu kita klik analyze. Nah, klik analyze kita pakai yang non-parametric test. Habis itu kita klik yang Legally Dialogues. Habis itu kita klik yang Chi-square. Habis itu kita pindahin tuh dari ke sini, dari kiri ke kanan semua. Habis itu udah klik OK. Habis itu jadi deh. Selesai, kayak gitu aja sebenarnya, simple. Nomor 3, berdasarkan hasil uji Chi kuadrat diperoleh nilai Chi square sebesar 1900 dengan DF 2 dan tingkat signifikan asimiotik 0,387. Nilai P tingkat signifikan yang dihitung 0,387 lebih besar dari nilai alfa yang umumnya digunakan 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan nilai hasil uji, tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan signifikan dalam proses proposit penggunaan aplikasi media sosial Instagram, TikTok, dan Twitter di antara pengguna. Sebuah kedai kopi ingin mengetahui varian rasa kopi yang digemari konsumennya. Data diperoleh sebanyak 150 responden dengan perincian 60 orang menyukai americano, 50 orang menyukai cappuccino, dan 40 orang menyukai hazelnut latte. Jadi kita masuk ke variable view. Buat namanya kita akan tulis kopi yang digemari konsumen. Lalu labelnya akan kita tulis kopi yang digemari. Untuk values-nya kita 1 masukin americano lalu di add, 2 cappuccino lalu di add, dan ketiga hazelnut latte lalu di add. Lalu klik OK. Lalu untuk measures-nya kita masukin nominal. Untuk namanya yang kedua kita masukin jumlah. Lalu measures-nya scale. Di data view yang pertama kita tulis 1 yang menjadi americano, 2 menjadi cappuccino, 3 hazelnut latte. Lalu yang pertama americano berjumlah 60,
beri jumlah 50, hasil NAT label beri jumlah 40. Dalam data, weight cases, lalu weight cases by. Jumlah ini yang tadinya berada di sini, kita akan masukin ke sini. Kita klik OK. Lalu kita akan analyze parametric data, legacy dialog, lalu G-square. Lalu yang kita akan masukin adalah copy yang digemari. Klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Untuk hipotesis nomor 4, agar dapat mengetahui jenis rasa kopi yang digemari oleh pelanggan kafe, kita dapat melakukan analisis di mana kita melihat dari rasa kopi yang paling diminati. Jika salah satu rasa memiliki keunggulan yang signifikan, maka rasa itu yang paling dinikmati oleh para konsumen. Nah, untuk interpretasinya, berdasarkan hasil uji tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tiga rasa itu. Untuk yang nomor 5, soalnya suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui posisi duduk pada mahasiswa dan mahasiswi, apakah secara random atau tidak. Berikut posisi duduknya: LLLPL, PLPLL, PPLLP, PPPPP, PPLPP. Sudah. Untuk yang nomor 5, cara pengerjaannya adalah namanya kita tulis mahasiswa, lalu labelnya tetap mahasiswa, dan juga measure-nya kita ordinal. Lalu yang nomor 2 kita isi JK atau jenis kelamin, labelnya jenis kelamin, value-nya yang satu laki-laki, lalu yang kedua perempuan. Lalu measure-nya ordinal. Lalu itu kita data view yang mahasiswa ketik nomor 1 sampai 25 sesuai jumlah yang ada di soal. Lalu kita ke analyze, parametric test, legacy dialog, lalu ke runs. Dan di run ini jenis kelaminnya kita masukin ya. Lalu MEA-nya kita centang. Lalu option, deskriptifnya dicentang, continue, oke. Ya, keluar hasilnya. Untuk yang nomor 5, hipotesisnya adalah untuk mengetahui posisi tempat duduk mahasiswa laki-laki dan perempuan, kita melakukan uji analisis tentang penempatan tempat duduk mereka. Jadi, dengan analisis ini, kita dapat mengetahui tempat duduk mahasiswa laki-laki dan perempuan secara random atau tidak. Interpretasinya, berdasarkan hasil uji run, diperoleh nilai Z minus 0,213 dengan tingkat signifikansi asimptotik 0,831. Nilai P atau tingkat signifikansi yang dihitung 0,831 lebih besar dari nilai alfa yang umumnya digunakan 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji tidak cukup bukti untuk menolak
hipotesis nol. Dengan kata lain, data jenis kelamin terdistribusi secara acak. Untuk soal nomor 6, seorang mahasiswa ingin mengetahui random atau tidaknya jawaban ya dan tidak pada pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas. Data yang didapat YYY TT TT TTT YYYY YYY TT TT YYY TTTT YYYY YYY TT. Nah, jadi pertama tuh kita masuk ke variable view. Habis itu kita masukin namanya mahasiswa. Nah, terus kita labelnya juga mahasiswa. Habis itu kita ke measure-nya pakai ordinal. Setelah itu kita ke bawah itu jawaban. Nah, setelah itu labelnya juga jawaban. Nah, di value ini kita tulis yang pertama ada iya, yang kedua ada tidak. Kita klik OK. Setelah itu kita ke measure-nya juga ordinal. Nah, setelah itu ke data view. Data view ini kita masukin ya, yang tadi kan sebelumnya iyanya 1, yang tidaknya 2. Nah, kita masukin udah selesai kayak gini sesuai datanya. Nah, terus kita ke parametric test, habis itu kita ke leisurely dialog, habis itu kita pencet yang rooms, habis itu nah ini kita pindahin ya, dipindahin, habis itu kita klik OK. Oh ya, sebelumnya ini di deskripsinya kita pencet, habis itu kita continue, habis itu kita klik OK. Nah, habis itu udah jadi kayak gini guys. Oke deh. Oke, untuk nomor 6, untuk mengetahui random atau tidaknya jawaban ya atau tidak pada pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa, di kelas kita melakukan analisis. Jadi dengan analisis ini kita dapat mengetahui jawaban ya dan tidak pada pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas itu secara random atau tidak. Berdasarkan hasil uji run, diperoleh nilai Z 3 sampai 981 dengan tingkat signifikan ansimetik 0,000, nilai P tingkat signifikansi yang dihitung 0,000 lebih kecil dari nilai alfa yang umumnya digunakan 0,05. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji tersebut, terdapat suatu bukti untuk menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, data jawaban tidak terdistribusi secara acak. Saat pembelajaran di suatu universitas ingin mengetahui minat dosen dalam penggunaan e-learning sebelum dan sesudah pelatihan. Kode 1 sama dengan dosen berminat menggunakan e-learning. Kode 0 untuk dosen tidak berminat menggunakan e-learning. Data disebarkan pada 50 dosen dengan data sebagai berikut. Jadi kita masuk pada dulu. Untuk 1 kita tulis sebelum, 2 kita tulis setelah. Untuk labelnya, untuk 1 kita tulis sebelum pelatihan, yang 2 setelah pelatihan. Untuk values-nya sama untuk dua-duanya. 0 untuk tidak berminat, 1 untuk berminat, sama juga untuk yang kedua. Lalu keduanya kita menggunakan nominal. Kita ke data view, kita masukkan data-datanya yang dari nomor 1 sampai 50. Lalu kita analyze, kita non-parametric test, lalu nah ini ya, legacy dialog,
to related sample. Nah, yang pertamanya sebelumnya kita masukin yang variable 1, yang ini kita masukin variable 2. Kita ini ke McNamar. Lalu kita tinggal klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Baik, untuk hipotesis nomor 7, untuk mengetahui minat dosen untuk menggunakan e-learning apakah dipengaruhi dengan pelatihan, kita dapat memberikan para dosen pelatihan e-learning. Tapi sebelum para dosen melakukan pelatihan, kita menanyakan minat mereka untuk mengambil e-learning. Lalu setelah pelatihan, kita menanyakan minat mereka lagi. Jika minat setelah pelatihan naik, maka dosen minat melakukan e-learning dengan pelatihan. Nah, dari hasil SPSS kita dapat direfleksikan bahwa pelatihan e-learning sangat mengefek pada minat pada dosen untuk mengajar e-learning. Dari nomor 8, soalnya sebuah perusahaan ingin mengetahui perbedaan mengenai pemberian hukuman dalam mendisiplinkan karyawan yang dilakukan pada 10 divisinya dengan tujuan agar karyawan datang tepat waktu dan tidak terlambat masuk kelas. Sudah. Pengerjaannya yang pertama kita ketikkan sebelum, lalu sesudah yang kedua. Untuk labelnya, yang pertama kita ketikkan jumlah terlambat sebelum hukuman. Lalu yang kedua, jumlah terlambat sesudah hukuman. Dan untuk measure-nya nominal semua ya. Habis itu kita ke data view, kita ketikkan sesuai yang ada di soal sebelum sesudah. Lalu kita ke analyze, kita ke non-parametric test, legacy dialog, to relate sample, lalu kita masukkan semuanya. Nah, set. Yang test tab-nya kita centang yang sign ya teman-teman. Lalu kita ke option, deskriptif, konturnya, lalu oke. Ya, muncul hasilnya. Untuk yang nomor 8, hipotesisnya untuk mengetahui sebuah perusahaan mengenai pemberian hukuman dalam mendisiplinkan karyawan yang dapat divisinya dengan tujuan agar karyawan datang tepat waktu dan tidak terlambat masuk kerja. Dengan ini kita melakukan analisis dengan tujuan agar untuk mengetahui perbedaan karyawan datang tepat waktu dan tidak terlambat. Lalu interpretasinya berdasarkan hasil uji, terdapat perbedaan jumlah karyawan terlambat sebelum dan setelah diberi hukuman. Kemudian untuk soal nomor 9, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas lengkap di kantor. Datanya nanti kita jelaskan di SPSS. Jadi yang pertama itu kita juga masukin ke data variable view. Sorry. Ulang. Mati. Boleh lanjut ya. Kamu kata aja ya nanti. Ya, kata dia. Pertama kita ke variable view. Setelah itu kita tulis namanya. Nah, namanya itu adalah sebelum. Habis itu, namanya itu ada 2. Ulang ya. Oh. Jadi kita pertama masuk ke variable view. Habis itu kita tulis namanya. Namanya itu ada 2. Sebelum dan sesudah. Nah, habis itu kita ke measure. Measure-nya itu adalah scale. Dua-duanya sama ya, scale. Habis itu kita ke data view. Nah, di data view ini kan kita tadi udah masukin sebelum sama sesudah. Nah, kita masukin sebelumnya itu berapa dan sesudahnya itu berapa sesuai data yang di buku tadi. Nah, setelah itu kita klik ke ini guys, apa namanya? Ke analyze, habis itu kita klik ke non parametric test, habis itu klik
yang Legally Dialog, habis itu kita klik yang Related Sample. Habis itu kita pindahin ini sebelum sudah. Nah, habis itu kita klik deskriptif, habis itu centang, habis itu di continue, habis itu kita klik yang will consent itu, habis itu kita klik OK. Nah, habis itu udah selesai. Seperti ini datanya. Udah selesai. Oke, untuk nomor 9, interpretasinya adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja karyawan kita melakukan analisa dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas lengkap di kantor. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas. Terima kasih. Nomor 10, seorang manajer ingin mengetahui kemampuan karyawan barunya melalui hasil tes berdasarkan asal daerah. Dibentukkan 2 kelompok karyawan baru yang berasal dari Yogyakarta dan luar Yogyakarta. Untuk data tabelnya akan kami tunjukkan di SPSS nanti. Baik, untuk cara pengerjaan SPSS nomor 10, kita akan masuk ke variable view. Untuk nama pertama kita akan tulis hasil tes dan kedua asal. Kemudian kita pergi ke values yang 10. Untuk yang kedua yang asal, 1 akan kita masukin Yogyakarta dan 2 kita akan masukin luar Yogyakarta. Lalu untuk measuresnya, yang 1 menggunakan scale, yang 2 menggunakan nominal. Lalu sekarang kita akan ke data view dan masukkan data-datanya semua. Lalu kita masuk ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu to independent sample. Lalu hasil tes ini akan kita masukkan ke test variable list. Untuk asalnya kita akan masukkan ke grouping variable. Lalu kita ke define groups. Yang pertama grup 1 kita akan tulis 1, grup 2 kita akan tulis 2. Tekan continue. Untuk options kita akan centang deskriptif. Dan kita akan menggunakan tipe tes main Whitney, berarti ini dicentang. Lalu kita klik OK. Lalu hasilnya akan jadi seperti ini. Mantap. 10, kita dapat menghipotesiskan untuk mengetahui apakah kemampuan karyawan memiliki hubungan dengan asal mereka. Kita dapat mengambil sampel dengan cara memberikan tes, lalu melihat hasil tes tersebut. Kemudian menanyakan asal karyawan tersebut. Jika tidak ada perbedaan signifikan antara hasil tes karyawan yang di Yogyakarta dan dari luar Yogyakarta, maka asal karyawan tidak memiliki pengaruh pada kemampuan karyawan. Untuk interpretasinya, tidak ada perbedaan signifikan yang dapat menyimpulkan bahwa kemampuan karyawan dihubungkan dengan hasil karyawan. Untuk soal yang nomor 11, penelitian dilakukan kepada mahasiswa manajemen untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan keyakinan diri mahasiswa dari mulai semester 1 sampai dengan semester 4 terhadap peningkatan IPK. Kode 1 yakin, kode 0 tidak yakin. Untuk tabelnya nanti bisa dilihat di SPSS-nya. Nah, untuk soal yang nomor 11 itu cara pengerjaannya adalah yang nomor 1 sampai 4 tuh kita tulis semester 1, 2, 3, dan 4 ya. Lalu untuk value-nya yang kode 0 itu tidak yakin, dan yang 1 yakin. Ditulis sampai yang itu ya, sampai nomor 4. Lalu untuk measure-nya itu nominal semua. Terus habis itu kita ke data view. Lalu kita samakan sama yang di buku. Dari semester 1 sampai 4-nya, lalu kita ke analyze, parametrik, lalu kasih ke key relate sample. Ya, lalu yang 1, 2, 3, 4 itu dimasukkan. Lalu yang
step-stepnya kita centang yang mengecohkan, lalu kita oke. Dan ya hasilnya keluar. Ya begitulah. Kemudian nomor 11, hipotesisnya untuk mengetahui penelitian yang dilakukan kepada mahasiswa manajemen, apakah terdapat perbedaan keyakinan diri mahasiswa mulai dari semester 1 sampai dengan semester 4 terhadap peningkatan IPK. Untuk mengetahuinya, kita telah melakukan hasil uji analisis. Dan untuk interpretasinya, berdasarkan hasil uji, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara proporsi mahasiswa yang pada di setiap semesternya. Jadi untuk soal nomor 12 adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui kepuasan karyawan terhadap perusahaan sejak 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Penilaian kepuasan dengan skor 1 sampai dengan 10, subjeknya terdiri dari 10 karyawan senior yang sudah bekerja selama 15 tahun di perusahaan tersebut. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke variable view. Setelah itu kita tulis namanya. Yang pertama 0-5 tahun, yang kedua 5-10 tahun, yang ketiga 10-15 tahun. Nah, habis itu kita masukin ke labelnya. Yang pertama 0 sampai dengan 5 tahun, yang kedua 5 sampai 10 tahun, yang ketiga 10 sampai 15 tahun. Habis itu kita masukin measure-nya pakai ordinal semua tiga-tiganya. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di data view ini kita masukin data sesuai yang sama di buku. Datanya semua kita masukin. Setelah itu kita ke analyze, habis itu kita ke non-parametric test, habis itu kita ke legally dialog, habis itu kita ke related sample. Setelah itu kita pindahin. Nah, satu-satu kita pindahin semuanya. Setelah itu kita klik Friedemann, habis itu kita klik OK. Nah, setelah itu jadi. Oke, berdasarkan soal nomor 12, interpretasinya adalah berdasarkan hasil uji Friedman, diperoleh nilai chi-square sebesar 7.400 dengan di F2 dan tingkat signifikan di asinmotik 0,025 nilai P. Tingkat signifikan yang dihitung 0,025 lebih kecil dari nilai alfa yang umumnya digunakan 0,05. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil uji, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan karyawan di antara kelompok dengan lama pengalaman kerja yang berbeda 13. Terima kasih. Oke, nomor 13 kita akan menggunakan metode uji Kruskal-Wallis. Seorang manajemen ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjualan sales dengan menggunakan metode A, metode B, atau metode C. Penelitian dilakukan terhadap 3 kelompok sampel dengan masing-masing beranggotaan 10 sales. Untuk tabelnya akan kita tunjukin nanti di SPSS. Baik, untuk cara SPSS nomor 13, kita pertama ke variable view. Lalu yang pertama, name, kita akan tulis metode. Yang kedua, hasil. Lalu kita akan pergi ke values. Kita akan masukin 1 untuk metode A, 2 untuk metode B, 3 untuk metode C. Lalu klik OK. Lalu kita pergi ke measures. Yang satu menggunakan nominal, yang dua menggunakan scale. Lalu kita ke data view dan kita akan masukin data sesuai tabel yang ada di dalam buku. Lalu kita ke analyze. Kita ke non-parametric test, legacy dialog. Lalu ke independent sample. Lalu kita akan masukin hasil ke test variable list. Metode ke grouping variable. Lalu untuk range-nya kita akan masukin minimumnya 1, maksimumnya 3. Lalu klik continue. Options-nya akan kita centang descriptive, lalu klik continue, lalu kita akan centangkan Kruskal-Wallis. Lalu tekan OK.
lalu akan muncul seperti ini. Untuk hipotesis nomor 13, untuk mengetahui mana metode sales yang paling efektif, kita dapat membagikan karyawan ke 3 kelompok, yaitu metode A, metode B, dan metode C. Jika salah satu metode memiliki perbedaan yang lebih unggul dibanding metode lain, maka itulah metode yang dianggap paling efektif. Untuk interpretasi, dari hasil SPSS kita dapat mengetahui bahwa hasil data dapat menyimpulkan bahwa metode B memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibanding metode A dan C. Karena hasil metode B lebih tinggi dibanding metode A dan C. Untuk soal yang nomor 14, suatu penelitian dilakukan untuk mencari hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan karyawan. Penelitian melibatkan 15 karyawan sebagai sampel, menggunakan skala 1 sampai 10. Dan untuk tabelnya nanti kita lihat di SPSS saja. Untuk cara pengerjaannya nomor 14, yang pertama kita ke variable view, lalu nomor 1 kita ketikkan komitmen, lalu nomor 2-nya kepuasan, dan di labelnya kita ketikkan komitmen organisasi. Lalu yang label nomor 2 kepuasan karyawan, lalu habis itu kita ke data view, kita ketikkan sesuai yang ada di buku, habis itu kita ke analyze, lalu ke correlate, lalu bivariate. Habis itu kita masukkan yang komitmen sama kepuasan. Lalu correlate coefficient kita centang yang Spearman. Lalu tes signifikannya to that, lalu habis itu kita oke. Dan muncullah hasilnya. Untuk soal 15, manajer perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat korelasi positif dan signifikan antara promosi dengan minat beli konsumen karyawan. Sampel yang digunakan 15 konsumen, skor menggunakan rentang 1 sampai dengan 10. Jadi yang pertama kita masuk ke variable view, habis itu kita tulis namanya. Yang pertama ada promosi, yang kedua ada minat beli konsumen. Habis itu kita masukin data view-nya. Data view-nya sesuai yang sama yang di buku tadi. Masukin semua, habis itu kita ke analyze, habis itu kita masuk ke ini correlate, habis itu kita masuk ke bivariate, habis itu pencet, habis itu dipindahin ya semuanya ke variable. Habis itu kita klik yang candles itu, habis itu kita klik yang one tailed, habis itu kita klik OK. Nah, habis itu udah jadi. Oke, Berdasarkan nomor 15, interpretasi sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji korelasi kendal tahu, diperoleh nilai koefisien korelasi kendal tahu sebesar 0,699 dengan nilai P. Tingkat signifikansi yang dihitung lebih kecil dari nilai alfa yang umumnya digunakan 0,05. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil uji, terdapat hubungan korelasi positif yang signifikan antara promosi dan minat beli konsumen. Terima kasih.